Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa di YouTube maupun di Facebook. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Riyadhus Shalihin, yang artinya adalah taman-taman orang-orang soleh, yang dengan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka kita akan menjadi tenteram, menjadi bahagia. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang baru, itu bab yang ketiga, bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Beliau buka bab ini dengan membawa sekitar 5 atau 6 ayat ya, yang akan kita bacakan ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang yang beriman bersabarlah dan tambahlah kesabaran kalian. Kemudian juga firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar diberi pahala tanpa hisab ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguhnya orang yang bersabar dan memaafkan itu merupakan perkara yang mulia ya. Allah juga berfirman, ista'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah juga berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sampai kami tahu siapa di antara kalian yang berjihad dan sabirin, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Kemudian kata beliau, wal ayatu fil amri bis sabr wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar dan penjelasan tentang keutamanya banyak ya, dan sudah diketahui. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi penjelasan tentang sabar. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Sebelumnya kita akan bahas tentang sabar dan macam-macamnya sebagai muqaddimah ya. As-sabr ya. Sabar secara bahasa ya. Lugatan secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu yang artinya menahan. Ya. Menahan. Adapun secara istilah, secara definisi terminologis, definisi syar'inya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menahan diri dari perkara-perkara yang menunjukkan tidak setuju dengan keputusan Allah. Atau lebih umum ya, menunjukkan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ini adalah makna sabar secara umum ya. Menahan diri dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan definisi ini, maka sabar terbagi menjadi 3. Ma'ruf sabar yang menjadi 3. Yang pertama adalah sabar ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah
sabar an maksiatillah, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga butuh kesabaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah as-sabar ala aqdarillahi al-mu'limah, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, intinya ya. Menghadapi musibah-musibah yang menyakitkan ya. Musibah-musibah yang menyakitkan hati tentunya ya. Inilah 3 macam sabar dan ketiganya adalah butuh dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya sabar dalam ketaatan kepada Allah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah untuk melakukan ibadah-ibadah, di akhir ayat Allah katakan kalian masuk surga karena kesabaran. Seperti contohnya dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd saya berikan contohnya. Biar dicatat surat Ar-Ra'd. Mulai dari ayat ke-20 ya. Ayat 20 sampai 23 ya. Ayat 24. Contohnya misalnya ini contoh surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 24. Allah mengatakan dalam ayat tersebut ya, walladzina kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, itu orang-orang yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Jadi menunaikan janji, ini kan ketaatan, butuh kesabaran. Tidak menyelisih janji, ini ketaatan, butuh kesabaran. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, itu juga butuh kesabaran. Allah perintahkan dan mereka jalankan. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mendirikan salat juga butuh kesabaran. Berinfak sirran wa alaniyah, diam-diam maupun secara terang-terangan. Ya, ini juga butuh dengan kesabaran. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini juga perlu tingkat kesabaran yang tinggi, membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang indah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abahim azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka karena mereka bersabar dalam menjalankan ini semua, Allah masukkan mereka dalam surga bersama keluarga mereka, orang tua mereka yang soleh, anak mereka yang soleh, istri mereka, suami mereka yang soleh. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat pun memberi salam kepada mereka. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Perhatikan. Ya. Ini semua tadi kata malaikat, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Ini contoh bahwasanya menjalankan ketaatan ini butuh kesabaran. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan beberapa ketaatan seperti tadi menunaikan janji. Kemudian tadi di antaranya misalnya menyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Kemudian di antaranya misalnya tadi kita sebutkan dalam surat Ar-Ra'd 20 sampai 24, contohnya adalah misalnya salat, infak, ini juga butuh kesabaran. Di antaranya membalas keburukan dengan kebaikan. Ini tingkat kesabaran yang tinggi dengan kebaikan. Ya. Ini adalah semua adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Furqan, ya, saya carikan lagi ayatnya. Situ juga ada sebutan tentang kesabaran. Biar kita lihat apa namanya ayatnya. Surat Al-Furqan ayat surat 25. Allah sebutkan ya dari ayat
63 sampai ayat 75 ya. 63 sampai ayat 75. Ayat 63 sampai 75 ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat-sifat ibadur rahman ya, tentang sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman yang mereka adalah penghuni surga. Allah mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan dengan penuh tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil berbicara dengan mereka, mereka balas dengan kebaikan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yang mereka di malam hari mereka sujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam, mereka berdoa agar dijauhkan dari neraka jahanam. Kemudian walladzina la yad'una walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika sawama, orang-orang yang berinfak, kalau berinfak tidak berlebihan, tidak juga pelit, tetapi infaknya di tengah-tengah. Walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar, yang mereka tidak melakukan tidak berdoa kepada selain Allah ya. Wala yaqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama ya. Kemudian Allah mengatakan hilang kecuali yang bertobat dan seterusnya. Setelah itu Allah mengatakan walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, orang-orang yang tidak menghadiri acara-acara yang merupakan kemaksiatan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaihi summa wa abyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Kata Allah, merekalah orang-orang yang diberi balasan surga yang tinggi karena kesabaran mereka ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka orang-orang yang diberi surga yang tinggi bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nah, kalau kita lihat amalan-amalan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ini, ada amalan yang merupakan ketaatan dan ada yang merupakan meninggalkan maksiat. Di antara yang ketaatan misalnya dalam surat Al-Furqan ini di antaranya salat malam. Ya. Di antaranya adalah infak ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tawadhu. Ini semua butuh kesabaran. Sebaliknya ada juga ayat-ayat yang disebut dalam surat Al-Furqan yang merupakan meninggalkan kemaksiatan ya, meninggalkan kemaksiatan. Seperti apa? Seperti tadi disebutkan ya. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak syirik. Kemudian di antaranya tadi tidak membunuh orang. Kemudian tidak berzina, tidak menghadiri acara-acara maksiat ya. Lihat ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian Allah menyimpulkan bahwasanya mereka bersabar. Dari sini kita tahu bahwasanya sabar itu bisa dalam jalan ketaatan kepada Allah dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Sehingga Allah mengatakan mereka masuk surga karena kesabaran mereka. Sabar dalam jalan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabar model ketiga yaitu sabar yang menghadapi takdir yang menyakitkan ya. Sabar ini adalah menahan diri ya. Menahan diri dari perkara-perkara yang menunjukkan protes kepada Allah. Protes atau tidak terima kepada keputusan Allah. Ya, jadi kalau namanya sabar terhadap ini harus apa? Menahan lisan. Kemudian menahan hati. Menahan perbuatan. Ya, menahan perbuatan. Jangan sampai kita berkata-kata
atau menahan hati atau berpikiran macam-macam yang menunjukkan kita protes atau kita melakukan perbuatan yang akhirnya menunjukkan kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Nabi, bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dia memukul-mukul pipinya, dia merobek-robek bajunya, dia menyuruh seruan jahiliyah. Ya, ini semua menunjukkan dia tidak sabar. Makanya ketika Nabi SAW putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi SAW putranya meninggal di pangkuan Nabi SAW. Ini adalah ujian yang sangat berat. Dan sampai Nabi menangis. Ya. Sampai Nabi menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, menangis kata Rasulullah, ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal qalba la yahzan, sungguh hati itu bersedih. Ya. Wa innal aina la tadma, sungguh mata mengeluarkan air mata. Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak mengucapkan suatu perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih akan kepergian engkau ya, kepergian engkau. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ayat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina wa basyiris sabirin ya. Wa basyiris sabirin kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun ya, dan seterusnya ya dalam surat Al-Baqarah. Baik, ternyata dari sini kita tahu ternyata sabar itu ada tiga ya. Sabar itu ada tiga, sementara kita tahu kebanyakan orang menyangka namanya sabar cuma jenis ketiga ini. Padahal sabar ada tiga jenis. 1, 2, 3. Tapi timbul pertanyaan, dari tiga model sabar ini, manakah yang lebih afdal dari tiga model sabar ini? Manakah yang lebih afdal? Wallahu a'lam bishawab ya. Jika ditinjau secara jenis, maka sabar dalam menjalankan ketaatan dan dalam meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada sabar dalam menghadapi musibah. Lebih afdal. Jadi kenapa lebih afdal? Karena ini adalah sabar, ini adalah model namanya, kedua ini namanya as-sabr al-ikhtiyari. Adapun mengenai sabar model ketiga ini disebut dengan as-sabr al-ittirari. As-sabr al-ittirari. Apa maksudnya? Kalau sabar ini namanya sabar pilihan. Sabar pilihan. Kalau ini namanya sabar terpaksa. Tidak ada pilihan. Ya. Kita ketika dikumandangkan azan subuh, sementara kita sangat ngantuk. Kita ada pilihan, mau tidur lanjut atau pergi ke masjid. Pilihan, kita bisa milih. Ya sama ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan. Ini ada dikirim misalnya link film baru, film bioskop baru. Kita tinggal pilih mau klik nonton atau tidak. Ya. Klik nonton atau tidak. Ada lagu-lagu kita ingin dengar, tinggal klik. Kita punya pilihan untuk mengklik atau tidak. Jadi itu namanya sabar pilihan. Berbeda ketika kita dapat musibah. Kita enggak punya pilihan untuk menolak musibah tersebut, enggak ada. Enggak ada pilihan. Ya sudah dikasih musibah, misalnya anak meninggal, orang tua meninggal, kemudian kecurian, sakit, mau diapain? Enggak ada pilihan. Masalah sakit gigi enggak ada pilihan gimana? Ya kita berusaha, tapi kan enggak bisa pilih, enggak bisa milih. Ya Allah jangan kasih, enggak. Kasih dikasih ya sudah, tinggal kita mau sabar atau tidak. Makanya sabar dalam menghadapi musibah disebut dengan as-sabru al-ittirari. Sabar tidak ada pilihan, terpaksa, berbeda dengan sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat disebut dengan as-sabru al-ikhtiyari, sabar pilihan. Ditinjau dari jenisnya, maka sabar ikhtiyari lebih afdal daripada sabar al-ittirari. Karenanya ketika para ulama membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan semua model kesabaran. Di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia dilemparkan oleh kakak-kakaknya dalam sumur dengan dibuka bajunya, karena bajunya mau dikasih darah kambing dan akan sebagai bukti bahwasanya dia dimakan oleh serigala, bajunya dibuka, kemudian Yusuf dimasukkan dalam sumur dalam kondisi kedinginan tanpa baju. Ini sabar, dia sabar.
kemudian dijual jadi budak. Tapi sabar tersebut sabar al-ittirari, musibah, dia tidak bisa menghindar. Mau diapain? Dia diuji juga dengan wanita yang sangat cantik, Imra'atul Aziz, yang konon namanya Zulaikha, yang berhias dengan secantik-cantiknya, kemudian kamar ditutup, kemudian dia merayu Yusuf. Di situ Yusuf diuji untuk meninggalkan maksiat dan dia ada pilihan. Dia mau maksiat bisa, enggak juga enggak. Maka kata para ulama, sabarnya Yusuf meninggalkan rayuan Zulaikha itu lebih afdal daripada sabar ketika dilempar ke dalam sumur. Lebih afdal daripada sabar ketika dia dipisahkan dari kedua orang tuanya. Jadi saya ulangi, Yusuf alaihissalam diuji dengan dua model kesabaran, ya. Ya, dengan ketaatan tentunya, dia sholat di dalam penjara tapi dia bersabar. Jadi dia diuji dengan dua model. Kita tulis di sini lah gampangannya, ya. Ini contoh. Contoh. Yusuf alaihissalam, ya. Diuji dengan dua model ujian. Perhatikan. Yang pertama namanya as-sabr al-ittirari, terpaksa. Di antaranya apa? Dibuang di sumur. Ini yang kemudian apa? Di sumur. Kemudian dipisahkan dari kedua orang tuanya atau dari ayahnya. Orang ortunya. Kemudian apa? Di antara ujian yang di apa namanya? Di penjara, ya. Baik. Ini namanya sabar al-ittirari. Kemudian dia diuji dengan sabar al-ikhtiyari, as-sabr al-ikhtiyari. Di antaranya apa? Sabar dari rayuan istri pejabat. Bahkan sabar dari rayuan para wanita di Mesir. Ya. Sebagian dalam Al-Quran ketika mereka mulai semuanya merayu Yusuf, kata Yusuf alaihissalam, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi keinginan ibu-ibu tersebut. Jadi saking tampannya Yusuf alaihissalam, bukan yang rayu beliau bukan cuma Imra'atul Aziz, bukan istri pejabat saja, tapi seluruh ibu-ibu di Mesir ikut merayu Nabi Yusuf. Nah, di antara dua sebar ini mana lebih afdal? Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Mana yang lebih afdal? Dari sisi jenis sabar al-ikhtiyari lebih afdal daripada sabar al-ittirari. Kata para ulama, ini yang lebih afdal, artinya pahala yang lebih besar daripada ini. Karena ini sabar terpaksa, mau ngapain lagi, dipisahkan dari orang tua, enggak ada pilihan. Masukin sumur enggak ada pilihan, di penjara enggak ada pilihan. Tapi ini dia bisa memilih, dia bisa mengikuti hawa nafsunya. Jadi maksud saya bahwasanya dalam kehidupan ini kita diuji dengan berbagai macam ujian dan kita semua butuh kesabaran. Anda berinfak butuh kesabaran. Anda menahan diri untuk tidak melihat yang haram butuh kesabaran. Anda tidak kemudian ketika diuji dengan musibah yang menyakitkan hati, kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan yang mungkin hilang dan macam-macam, butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Secara jenis sabar al-ikhtiyari lebih afdal daripada sabar al-ittirari secara jenis. Tetapi ketika kita berbicara pada setiap sampel atau setiap jenis setiap model ujian tersebut, bisa jadi yang al-ittirari lebih afdal daripada ikhtiyari. Contoh, kalau kita sudah bicara, tentu lebih sulit, lebih pahalanya lebih besar sabar ketika ditinggal oleh anak yang dia cintai meninggal dunia daripada sabar pergi ke masjid tentunya. Tentunya beda. Ini secara jenis sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Tetapi kalau kita sudah bicara secara masing-masing contoh, maka bisa jadi berubah, ya. Ya, seperti kita katakan gini gampangannya. Lelaki dan wanita mana lebih afdal? Secara jenis laki-laki lebih afdal. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah Subhanahu wa taala, laki tidak sama dengan wanita secara jenis. Tapi kalau kita mulai bicara pada satu persatu, bisa jadi wanita lebih afdal, jauh lebih afdal dari seorang lelaki. Lelaki ini tukang maksiat, ini wanita ini luar biasa bertakwa kepada Allah, jauh berbeda dengan lelaki ini. Tapi secara jenis iya. Secara jenis
lelaki lebih afdal daripada wanita secara jenis, tetapi dari cara person-personnya bisa jadi wanita lebih afdal daripada lelaki. Seperti ini juga sabar. Contoh sabar yang luar biasa seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sabar al-ittirari, tapi sabar yang luar biasa. Apalagi disebutkan dalam buku-buku tafsir, dia dijadikan kaya terlebih dahulu oleh Allah. Orang yang hidup langsung miskin itu masih mudah. Dia masih bisa menghadapi. Tapi kalau kaya dulu kemudian tiba-tiba miskin sangat berat. Dan itu yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dijadikan kaya dulu oleh Allah. Kaya, hartanya banyak, anaknya banyak, punya istri yang ada. Kemudian tiba-tiba diuji oleh Allah, hartanya ludes. Kemudian anak-anaknya meninggal semuanya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, anaknya meninggal semuanya. Hartanya ludes. Kemudian tadinya dia sehat jadi sakit-sakitan. Bertahun sampai 7 tahun kalau tidak salah. Ini adalah sabar ikhtiari. Dia sabar ittirari. Dia terpaksa tapi kesabarannya luar. Inna wajadnahu sabiran. Kata Allah, kami dapati Ayub sabiran. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba. Hamba yang senantiasa kembali kepada Allah. Ya. Ini contoh sabar dalam sabar al-ittirari. Jadi secara umum, secara jenis memang sabar al-ikhtiyari lebih afdal daripada sabar al-ittirari, tapi secara sampel satu persatu bisa jadi berubah tergantung jenis ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tolong dihapus. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat atau bab yang dibahas oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dia terfokus pada sabar model ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi aqdarillahi al-mu'limah. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Ya, beliau fokus kepada sabar model ketiga ya. Bukan pada sabar dalam ketaatan, bukan dalam sabar meninggalkan maksiat ya. Tapi sabar terutama dalam hal-hal yang tidak, jiwa ini tidak menyukainya, yaitu sabar model ketiga ya. Dan ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini ya. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya kita ada 3 sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Ternyata Allah sebutkan ketika kita sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam dakwah, sabar dalam ikut pengajian, sabar dalam belajar tahsin, ini semua butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan salat malam, sabar dalam baca Al-Quran supaya khatam, ini semua butuh kesabaran. Sabar dalam berinfak. Ternyata orang-orang kafir juga mereka sabar dalam menjalankan kekufuran mereka. Mereka sabar juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana mereka sabar dalam maksiat mereka. Seperti kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa antalaqal mala'u animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah para pembesar-pembesar mereka, kemudian mereka berkata, "Berjalanlah, ayo bergeraklah, wasbiru ala alihatikum." Bersabarlah dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka juga saling wasiat untuk bersabar dalam kesyirikan. Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wasbiru ala alihatikum." Bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Mereka juga berkata, Allah berfirman tentang perkataan orang kafir musyrikin Arab, mereka mengatakan, "In kada la yudhilluna laula an sabarna 'alaiha." In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir saja Muhammad membuat kita menyimpang dari Tuhan-Tuhan kita kalau bukan kita bersabar dalam kesyirikan. Jadi mereka juga bersabar. Bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan mereka ya. Ya. Demikian juga dalam surat Nuh ketika Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa nasra." Mereka saling berwasiat, jangan tinggalkan sembahan terhadap berhala-berhala kita. Jangan sekali-sekali meninggalkan menyembah berhala-berhala kita. Jangan meninggalkan menyembah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra. Mereka ahli syirik saling berwasiat untuk sabar. Jadi jangan disangka cuma kita saja yang bersabar. Mereka juga, orang-orang ahli syirik, mereka juga bersabar dalam menyembah berhala mereka, dalam berdakwah. Ya, dalam berdakwah mereka juga bersabar. Berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun
walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi mereka berinfak, bukan cuma kita yang berinfak, dan mereka sabar dalam infak tersebut. Ya, fasayunfiquna, mereka akan berinfak. Tsumma takunu alaihim hasrah. Kemudian infak mereka akan menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi ini motivasi kita untuk beramal saleh. Kita sabar. Karena ahlul batil, ahlul syirik, mereka juga sabar. Ya, makanya saya sering sampaikan kisah. Saya dengar dari seorang syekh, dia cerita bahwasanya ada yang berdakwah masuk ke belantara Afrika. Dia berdakwah, dia melewati jalan-jalan yang sulit, kemudian melewati areal yang sudah tidak ditempuh dengan kendaraan dalam rangka untuk berdakwah di sana ya. Ketika dia sampai di belantara hutan, sudah masuk dalam hutan, dia menyangka dia sudah berkorban dengan korban yang banyak. Ya, dia meninggalkan kemewahan, kemudian berdakwah di negeri Afrika yang jauh seperti itu. Ternyata ketika dia sampai di tengah hutan, dia mendapati sudah ada wanita Eropa yang mendakwahkan Nasraniyah di tempat tersebut. Ya. Jadi dia sadar bahwasanya mereka juga berkorban, bukan cuma kita. Mereka juga berkorban. Mereka juga merasa mereka benar dan mereka mendakwahkan kesyirikan mereka. Subhanallah. Ya. Mendakwahkan kesyirikan mereka. Dan menunjukkan agama Islam agama yang tauhid ya. Mereka tidak bisa bilang kita musyrik, enggak bisa. Kita bisa bilang mereka musyrik karena mereka Tuhan mereka ganda atau tiga ya, trinitas atau dua ya. Atau lebih daripada itu ya. Adapun kita bertauhid ya. Tapi intinya dalam ketaatan juga kita butuh kesabaran, dalam dakwah butuh kesabaran, untuk ilmu juga butuh kesabaran, meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Tadi walladzina la yashhaduna zura, ya, mereka yang tidak menghadiri acara-acara yang azur ya, di antara acara maksiat mereka tidak hadiri. Ingin rame-rame, ingin ikut-ikutan acara-acara yang maksiat. Ya, manusia seperti itu, ingin ikut senang rame-rame, ingin joget-joget macam-macam, dengar-dengar hiburan-hiburan, tapi enggak. Sabar, tinggalkan. Ini maksiat, tinggalkan. Tinggalkan ya. Pingin sih ngabisin waktu refreshing, nonton macam-macam ya. Pingin manusia seperti itu, tapi sabar. Sabar. Ya, tahan pandangan. Hidup cuma sebentar, tidak lama ya. Kita cari refreshing yang halal. Jalan sana, jalan kemari ya, sama anak-anak, sama keluarga. Jangan refreshing haram. Orang refreshing haram itu nonton yang tidak-tidak. Dia ada kebahagiaan, mungkin gembira nonton, tapi setelah itu hatinya zulumat, jadi gelap. Ya, jadi gelap. Sehingga harus nonton lagi, seperti itu. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan tadi bahwasanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Kitab Riyadhus Shalihin, beliau fokus pada jenis sabar yang ketiga, yaitu sabar terhadap musibah yang Allah berikan ya. Nah, sikap orang terhadap musibah ya. Sikap hamba terhadap musibah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah as-sakhat atau tasakhut atau marah. Marah, tadajjur, mengeluh. Ini hukumnya dosa. Ini berdosa. Yang pertama, hukumnya berdosa. Ya, tadi Nabi SAW mengatakan ketika orang terkena musibah, kata Nabi, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah dia mukul-mukul pipinya, dia robek-robek bajunya. Ini namanya dia marah dan mengeluh, ya. Meratap, ini enggak boleh. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah. Dosa besar kata Nabi, an-naiha illam tatub, seorang yang meratap kalau dia meninggal sebelum bertobat maka dia akan dipakaikan dengan baju kudisan di akhirat kelak, terbuat dari api ya. Intinya disiksa orang yang seperti ini, marah, mengeluh. Ya, maka
marah atau mengeluh ini bisa nampak dari lisan, bisa nampak dari perbuatan, bisa dari hati. Jengkel, ya Allah, kenapa? Kenapa? Dalam dia tidak ungkapkan tapi hatinya, kenapa harus saya diuji seperti ini? Namanya dia marah. Dan orang seperti ini dia tidak bersabar, berarti dia berdosa. Ini yang kedua, ya, adalah as-sabr. Dia bersabar. Ini adalah jaza, marah, mengeluh ya, bersabar. Yang kedua adalah bersabar. Dan ini hukumnya wajib. Wajib, yaitu dia menahan lisan, hati dan perbuatan. Dia tahan, dia sabar. Dia sebenarnya tidak ingin tapi dia sabar ya. Artinya dia menghadapinya dengan ingin lepas dari ujian tersebut ya. Kondisinya apa? Menahan diri dengan keinginan agar segera lepas dari ujian tersebut. Dia tidak suka. Dia tidak suka dengan ujian tersebut. Ini ciri-ciri orang yang sabar. Tapi dia hadapi, tapi dia sabar. Namanya bersabar. Yang ketiga, model orang ketiga adalah dia ridha. Dia ridha. Dia ada perkataan tidak, dia apa namanya? Dia tenang dalam menghadapinya, ya. Tenang dalam menghadapi ujian. Tidak ada sikap tidak suka terhadap ujian tersebut. Ini perhatikan beda antara sabar dengan ridha. Kalau sabar dia enggak suka dengan ujian tersebut, tapi dia tahan. Dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha dia tenang aja, ya. Dia bukannya enggak suka sudah, dia terima aja, ya. Ridha. Dia ridha, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan kenapa sih kenapa? Enggak, dia sabar, dia sabar, ya. Yang keempat sebenarnya mengatakan dan sebenarnya ini derajat tertinggi ya. Tapi ada yang sebutkan juga lebih tinggi daripada ridha adalah syukur, ya. Bersyukur. Ini hukumnya tidak wajib, ini hukumnya sunnah. Bersyukur juga hukumnya apa? Sunnah. Yaitu dia senang dengan musibah tersebut ya. Senang dengan musibah tersebut. Ya. Dia mensyukuri. Dan ini dia sampai bisa pada derajat bersyukur, bukan dia pingin dikasih musibah, enggak ya. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap mendapatkan musuh, jangan berharap diuji, enggak. Kita pingin al-afiyah, mintalah keselamatan. Tapi ketika dia dikasih ujian, dia merasa, dia berfikir, dia renungkan, bahwasanya di balik musibah ini banyak sekali faedah yang dia dapatkan, maka dia bersyukur. Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku musibah tersebut. Jika tidak mungkin begini-begini, dia bersyukur. Ketika terkena musibah dia langsung bersyukur, ini pasti ada sesuatu kebaikan yang Allah inginkan padaku. Ya. Dia merasa ya, dia yakin di balik musibah pasti ada kebaikan untuk dirinya. Ya. Disadari atau tidak disadari. Ini butuh perenungan. Untuk bisa mencapai derajat bersyukur ini butuh perenungan. Ini butuh perenungan ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, saya haji sama dia, kemudian dia terkena penyakit ginjalnya rusak sehingga dia tiap hari harus suling ginjalnya ya. Cuci darahnya sendiri. Cuci darah sendiri pakai secara manual, ada bolongan satu jadi masuk dan keluar. Kemudian ada cairan, ya dia ambil dari rumah sakit, itu diambil dari rumah sakit di Jeddah. Kemudian dia melakukan setiap sehari berapa kali, 2 kali saya kalau tidak salah ya. Saya ngobrol sama dia sambil dinemani dia, sambil dia baca Quran ketika dia mencuci darahnya sendiri atau membersihkan ginjalnya.
Sampai dia tanya sama saya, Ustaz, kalau saya bersyukur dengan ini semua boleh nggak? Saya takut dosa ya. Artinya saya senang Ustaz, saya dapat ini musibah ini. Saya bilang kenapa? Dan saya tidak ingin sembuh. Saya bilang kenapa? Karena dengan begini saya selalu ingat akhirat. Ya. Saya selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu waktu saya nggak begini, saya nggak seperti ini Ustaz. Ya, dia bilang sendiri, saya tidak ingin sembuh. Ya. Ya, saya ingin seperti ini. Ini contoh dia bersyukur. Dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Mungkin awalnya dia bisa menata diri. Mungkin namanya siapa yang suka, tapi ketika dia menata diri, dia perenungan, akhirnya dia bersyukur dengan nikmat yang dia rasakan. Ya. Lebih afdal daripada ketika dia tidak terkena musibah. Kalau tidak terkena musibah mungkin dia nggak seperti itu. Nah, ini contoh saya dapati langsung orang yang bersyukur dengan musibah yang dia hadapi. Oleh karenanya dalam kehidupan ini kita perlu perenungan ya, agar kita bisa renungan-renungan tersebut agar kita bisa menjadi bersyukur kepada Allah. Banyak hal renungan-renungan yang mungkin perlu kita renungkan. Agar kita bersyukur atas musibah. Atau kita sebut faedah dari musibah banyak ya. Kita renungkan dengan musibah tersebut dosa kita dikurangi. Alhamdulillah dosa kita dikurangi. Sakit. Hati ini sakit, pilu ketika kehilangan orang yang kita cintai. Pilu banget. Sakit. Kita mau bertahan sok-sok kuat, enggak kuat. Kita bisa menangis sendirian. Ya, tapi kita tidak protes, tapi kita enggak kuat. Kita enggak bilang, ya Allah kenapa kau enggak. Kita enggak bengkian, tapi kita enggak kuat. Kita menangis. Rasulullah saja menangis. Rasulullah menangis. Kita menangis. Hati kita enggak kuat, tapi kita merenungkan agar kita bersyukur kepada Allah. Dosa kita dikurangi. Kemudian derajat kita dinaikkan. Kalau kita sabar ya ini semuanya dinaikkan. Kemudian dihindarkan atau diberi ujian yang bisa kita hadapi. Bisa kita hadapi. Subhanallah. Kita kalau menengok kepada ujian orang, kita mungkin ya kalau saya diuji saya mungkin enggak mampu. Ada orang musim corona kan keluarganya meninggal semua. Istrinya meninggal, anaknya meninggal atau suaminya meninggal, anaknya meninggal, berat. Kita bicara corona ya. Ada seorang wanita, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dia hidup. Dia mungkin berpikir seandainya saya meninggal bersama mereka selesai. Enggak, Allah bikin dia hidup. Yang lain meninggal, diuji dengan berpisah dari orang-orang yang dia cintai. Berat. Tapi kita enggak seperti itu. Artinya kita dihindari dengan ujian yang lebih berat. Kita diuji dengan ujian yang Allah tahu kita bisa menghadapinya. Alhamdulillah. Kita mensyukuri. Alhamdulillah saya tidak diuji dengan ujian yang lainnya. Sama seperti orang misalnya kecelakaan ini. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Kita mungkin misalnya ada orang, ada teman saya cerita. Dia baru beli mobil, ya. Baru beli mobil dengan kalau nggak salah 400 juta. Kemudian dia di tol tabrakan. Sampai mobil terputar, dia sama keluarga. Mobilnya hancur. Dia selamat, istrinya selamat, anaknya selamat semua. Masya Allah. Allah masih, artinya ujian itu mudah, mobil ya bisa beli, cari uang ganti lagi. Tapi kalau nyawa yang hilang, artinya kita bersyukur kita tidak diberi ujian lebih berat. Ya. Diberi ujian yang bisa kita hadapi, bukan dengan ujian yang berat. Dengan ujian yang lebih berat. Di antara renungan yang mungkin bisa kita pikirkan juga, bahwasanya dengan ujian tersebut, kita dihindarkan dari perkara yang lebih buruk atau musibah yang lebih buruk. Ini bisa saja terjadi, tidak kita sadari ya. Tidak kita sadari ya. Seperti saya sering sampaikan, saya punya teman, dia cerita, Ustaz saya menuju ke bandara, tiba-tiba saya terjebak macet. Sampai di bandara saya terlambat, pesawat sudah terbang. Subhanallah, tiba-tiba pesawat tersebut meledak atau jatuh, saya lupa ya. Jatuh kalau tidak salah. Allah selamatkan dia dengan dia terlambat. Dia merasa musibah. Mungkin dia punya meeting di sana, punya pertemuan di sana, enggak jadi karena terlambat. Tapi Allah menghendaki yang lain. Allah menghendaki yang lain. Seorang mungkin saja dia melamar di suatu instansi, dia ditolak, tidak diterima. Seandainya dia diterima, mungkin dia jadi orang besar, mungkin dia ternyata tergoda dengan wanita, tergoda dengan harta dan dia tidak tahu. Allah selamatkan dia sejak awal tidak diterima. Ya kita enggak tahu.
Kita dikasih musibah yang kita enggak terima, kita enggak suka. Tapi Allah ternyata ingin menghindarkan kita daripada yang lebih buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kaidah sudah tanamkan dalam hati kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu namun itu lebih baik bagimu. Ya. Bisa jadi kau benci sesuatu namun itu lebih baik bagi dirimu. Sehingga dengan perundungan ini ya sudah kita bisa mensyukuri nikmat yang musibah yang Allah berikan. Kemudian bisa jadi musibah tersebut adalah tolak awal, langkah awal untuk menjadi lebih baik. Banyak orang baru sadar, demi Allah banyak orang baru sadar setelah terkena musibah. Saya punya teman datang, bilang, Ustaz, saya setelah ibu saya meninggal baru saya berpikir, baru saya merubah diri saya. Ibu saya masih hidup, saya tidak seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada yang lain lagi, Ustaz, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, saya tidak berubah. Ketika adik saya meninggal di pangkuan saya baru berubah. Baru kemudian istiqomah hijrah. Ya, ada orang baru ketika diambil sesuatu yang dia cintai dan Allah ingin dia baik, maka dia pun berubah menjadi lebih baik. Maka maksud saya, kalau kita renungkan ini semua, ya, apalagi kita tahu bahwasanya sabar itu pahalanya sangat besar, ya. Pahala sabar sangat besar. Ini semua ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa berangkat dari derajat tadinya kita marah, kita bisa bersabar, kemudian kita bisa ridha, bahkan kita bisa bersyukur, dan ini perlu latihan. Mungkin sabar, kita dikasih ujian pertama kita enggak sabar, lama-lama kita terbiasa dan kita bisa menjadi hamba yang ridha dan bersyukur. Minimal kita minimal tuh ini, yang penting sabar, ini yang minimal, karena ini yang wajib. Kalau ini sunnah, seandainya kita tidak sampai derajat ridha, tidak sampai derajat bersyukur, kita enggak berdosa. Ini sunnah ini, karena ini berat. Makanya Allah cuma wajibkan yang mungkin kita lakukan sabar. Yang penting jangan jaza, jangan marah-marah. Selama Anda mungkin masih belum bisa terima, tapi Anda sabar, itu sudah dapat pahala. Ini pahalanya besar. Apalagi ini saja pahalanya besar. Apalagi Anda bisa berpindah sampai derajat ridha, sampai derajat bersyukur, maka pahalanya jauh lebih besar. Ini semua adalah bagian daripada kesabaran. Ya, kalau kita mau katakan bahwasanya himpunannya kira-kira begini, ya. Ya, ini sabar, orang-orang sabar. Kemudian dalam himpunan yang lain di bawahnya ada ridha. Ada yang spesial syukur. Bismillah, syukur. Sabar, ridha, syukur. Selama Anda masih dalam 3 hal ini, maka Anda adalah sudah baik, ya. Ini wajib, ini sunnah, ini sunnah. Tapi kalau bisa sampai pada range ini spesial, bersyukur. Namun tidak semua orang bisa mendapatkannya, ya. Namun tidak semua orang bisa mendapatkannya. Saya sering sampaikan contoh nyata orang yang diuji tapi bersyukur. Ini contohnya adalah di antaranya Allah sebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, baru Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Ya. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Padahal Nuh diuji dengan ujian yang sangat banyak. Apa ujian Nabi Nuh? Ujian Nabi Nuh, perhatikan. Apa saja ujiannya? Istrinya kafir. Ini ujian berat. Anaknya kafir, salah satu anaknya kafir. Audiens yang kaumnya yang bejat, kaum yang suka ngejek. Dakwah yang lama. Dakwah yang sangat lama, 950 tahun. 950 tahun. Ini sebenarnya ujian. Kalau dikatakan Nuh adalah hamba yang bersabar, kita sangat terima. Tapi ternyata Allah tidak mengatakan Nabi Nuh hamba yang bersabar. Nabi Nuh Allah katakan hamba yang bersyukur. Luar biasa. Dalam ujian yang begitu banyak, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim juga Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan, kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya, kemudian kata Allah, syakiran li an'umi.
ijtabahu rabbuhu. Kata Allah, sungguhnya Ibrahim kana ummatan, adalah seorang qudwah, teladan, qanitan lillah, selalu taat kepada Allah. Hanifan, jauh daripada kesyirikan. Lam yakun minal musyrikin, tidak pernah melakukan kesyirikan. Syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur. Tahu Ibrahim diuji dengan apa? Ujian Ibrahim sangat banyak ujiannya. Ujian Ibrahim apa aja? Ya, biar kita gambaran ya. Tapi dia bersyukur. Apa? Dimusuhi bapaknya. Bukan cuma bapaknya, diusir. Diancam, dirajam. Apalagi? Dimusuhi satu negeri semua. Dimusuhi satu negeri. Mau dibakar. Luar biasa ya. Diusir dari keluar dari apa namanya? Keluar dari kampung halaman. Kampung halaman. Apalagi kemudian apa? Dipisahkan, terpisah dari Hajar dan Ismail. Dan lain-lain ya. Tetapi ternyata Ibrahim ujian yang begitu banyak ya. Disuruh nyembelih Ismail banyak sekali ya, banyak sekali. Ini coba kita tambah lagi. Yang ini di antara ujian sangat berat. Disuruh menyembelih Ismail. Namun ternyata Allah mensifatinya dengan syakiran li an'umih, hamba yang pandai bersyukur. Ini saja mungkin majelis taklim, para jamaah majelis taklim Qalbun Salim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan ayat-ayat berkaitan dengan sabar yang termaktub dalam Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pada para pemirsa yang dirahmati Allah, pada majelis jamaah majelis taklim Qalbun Salim. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi masih dalam bab sabar. Semoga Allah menganugerahkan kesabaran kepada kita semua ketika menghadapi ujian dan musibah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.